kiri atau kanan. Makanya sekarang ada yang koalisi, negara-negara pun begitu. Karena di ujung cuma dua doang, antara yang hak dan yang batil. Di ujung apa? Di ujung ini, Perang Dunia Ketiga ini. Tapi aku jadi penasaran gitu dari pendapatnya. Kamu pro atau kontra sama KDM? Apa? KDM kan? Ya, PDM apa tuh? KDM Deddy Mulyadi. Kamu pro atau kontra? Deddy Aku Mercury. pengen tahu Jadi pandangan. Muatan. KDM. Kalau kata saya pribadi, Pribadi aja, jangan bawa-bawa organisasi. kontra kayaknya lebih kontra. tuh udah tahu jawaban. Kontra. Alhamdulillah. Karena Berarti sebelum dia menjabat sebagai gubernur, gue juga ngikutin channel YouTube-nya. Ketika dia mendampingi Prabowo ke Pangandaran ketemu Ibu Susi, ketika dia baru pindah partai, Kenapa tuh? ya karena dia pengen jabatan, dia lain jawab. makanya dia ngedeketin Prabowo. Itunya mau gantiin Gibran tuh, terus banyak yang setuju. Terus aku baru nyadar pas di Kopi Kudai Teh Tiara cerita kalau Baduy itu Baduy luar, terus Baduy dalam, di dalamnya ada khususnya lagi kan. Terus baru ingat Kang Deddy tuh sering pakai itu, yang khusus daerah. Berarti makanya dia sakti banget sih, karena memang pengikut Sendawiwitan gitu. Mohon maaf, gue juga sebenarnya kontranya ketika dia pelantikan di itu dengan secara berlebih-lebihan. Gue kurang setuju. Di mana? Perhatikan di mana? Yang waktu itu difilmin, Pas kemarin kan viral banget. Di filmin. Bukan difilmin, Videoin. Nggak ngikut. disiarkan gitu lah. Kalau ini kenapa kontranya? Iya. Yang dilihat sama media sekarang frame-nya bagus banget, pencitraannya. Kenyataan di lapangannya enggak seperti itu. Iya. Tapi memang secara pribadi Ini kenal masuk di internet nanti ya? enggak? Kenalkah? Atau memang cuma sengaja pandangan doang? Kalau kayak gini kan kita kenal secara langsung, kita intes, nah berarti bisa menilai secara real. Atau mungkin cuma kena penilaian secara bagaimana yang Uni maksud gitu. Kelihatannya dari hasil di lapangannya sih. Kalau di framing di media kan kayak dia tuh pro banget sama sekolah gitu kan. Kelihatan mendukung anak-anak tuh bukan wisuda tapi perpisahan. Kalau ngikutin pasti kan ngeliat tuh. Cuma kelihatan di lapangannya kayak misalnya ada kepala sekolah, ada satu kasus anak kenapa kepala sekolahnya langsung dipecat gitu. Jadi maksudnya nggak ada imbauan dulu, terus nggak ada sosialisasinya atau kabar gimana. Nah itu banyak merugikan. Terus kayak misalkan dana bos ini kan nggak dibilang di media, dana bos tuh dicabut. Jadi banyak banget sebenarnya siswa yang sebenarnya nggak sanggup tapi nggak dapat lagi biaya itu. Terus kayak larangan itu Cabutnya kenapa alasan itu? yang tahu tuh alasan KDM. Emang dia nyebut. Tapi nggak ditunjukin yang kayak gitu di media. Orang Bogor jadi nggak tahu. Gitu. Nah terus maksudnya yang kalau aku bagian ini ya, karena dia bukan muslim kan. Ini karena bahasnya tadi sejarah Islam. Iya. Dan itu lagi digaungkan banget bahwa Sendawiwitan jauh lebih bagus dari Islam gitu. Itu frame-nya lagi kencang banget. Nah, kenapa apa? Kalau misalkan orang Di jam 11 ya. Muslim itu kan pasti orang Islam itu kan pasti Muslim, tapi orang Muslim itu belum tentu Islam. Pak Ustadz silakan. Ya. jadi ada tingkatannya, dan ketika kita udah Islam belum tentu juga kita udah Muslim. Kalau Islam tuh pasti Muslim, tapi orang Muslim belum tentu Islam maksudnya. Ada 3 yang ngebedain tahapannya tuh, kayak tingkatan misal kita udah 25%, udah 50%, paling atas 100%, 75 lah. Karena kalau misalkan kayak misalnya KDM
keadaan mungkin dia secara Islam dia bukan orang Muslim, tapi kalau misalkan secara Beliau sendiri nggak ngaku beliau Islam sih. iya, cuman kan secara ini kan Islam sendiri mengajarkan umatnya kayak maksudnya apa ya? Nggak apa-apa lanjut tuh. Sebenarnya nggak cuman kayak Orang lain. kayak apa ya? Kayak agama-agama lain pun kadang tingkat ininya malah kayak lebih Toleransinya lebih tinggi. iya kayak gue ngikutin kontennya Felix sering ngomongnya gitu. Malaysia. Jadi kesannya orang yang non Muslim itu malah bisa lebih Islam Daripada orang Islam. daripada orang Muslim sendiri. Berarti sesimpel pemahaman orang Muslim itu belum tinggi. Nah sekarang kalau misalnya disambungkan dengan KDM mungkin bisa dibilang ada yang kalau misalkan dilihat ya, gue nggak tahu sebenarnya di lapangan kayak gimana, kelihatannya kan emang sekarang masalahnya dia bertentangan sama Islam. Cuman kalau secara pribadi Enggak bertentangan Islam sebenarnya. ya kayak agak ini kan sekarang. Cuman kalau misalkan secara kelihatannya, secara perilaku yang dia lihat, dia bisa lebih dari kayak orang Muslim. Paham nggak? Wah, Ya gitu maksudnya. Tapi gue tanya deh sama pusing dia. Ini seharusnya ngobrol-ngobrol gitu. orang-orang yang bisa tidak menyukai apapun itu dengan konteks apa gitu loh, maksudnya Alhamdulillah. contoh kayak apa ya, lu nggak menyukai seseorang itu dengan pandangan seperti apa, terus kedua kan kita belum secara mengenal secara intens gitu, ya kan? Kenapa bisa keluar tidak menyukai gitu loh? Kalau aku ya, kalau untuk orang bahasanya beda lagi, tapi kalau untuk politik kan kita lihatnya dari sisi mana yang kita suka dan enggak gitu kan. Kebetulan ngikutin aja, jadi kelihatan mana yang menurut kita ini nggak sepaham nih kayak gitu. Oh, gitu. Kalau untuk urusan politik, tapi kalau orang lain ya nggak mungkin kita nggak suka tanpa alasan kan. Yang ngomong gimana? Itu sih dari pelantikan itu aja udah ngegambarin. Ya karena kalau misalkan pandangan gue sendiri juga KDM sebenarnya Bagus banget. gue lebih ke 80-20 sebenarnya gue. 820 apa tuh? 80. 80-nya gue lebih ke pro sebenarnya. Oh gitu. 20-nya ini karena apa ya? Nggak masalah terkait kontennya kalau gue, selama itu konten buat emang fungsinya kebijakannya benar buat masyarakat mah ya nggak jadi masalah. Tapi kan ini dan terkait kebijakan kalau emang ada yang apa ya yang nggak sesuai misalkan kayak itu pasti setiap pemimpin mungkin pasti ada borok-boroknya. Iya, Tapi- roda, betul. Nah ini karena pasti setiap kebijakan ada pro kontranya. Kontra. Kalau misalkan dilihat dari apa ya, kita juga kan nggak pernah tahu ya di lapangannya gimana lah. Ya mungkin kita bisa lihat secara ini paling di konten sama di respon orang kan di komentar. Karena kan suka ada aja yang hal-hal kita nggak tahu tiba-tiba muncul di komentar gitu. Ini. Tapi selama ini kan mungkin bisa dibilang 90% setiap komentar positif nih. Makanya gue 80-20 ke situ. Karena gue nggak bilang 100% karena si 20 ini nggak tahu real yang tadi kayak Uni sama Momo sampaikan, karena kan belum ini secara langsung. Yang namanya kebijakan kan kadang nggak real 100% juga. Ya, nggak ada yang ini. Karena pasti ada salah satu pihak yang emang dirugikan. Cuman kadang seorang pemimpin gimana caranya dia ngasih kebijakan mending rugi salah satu untuk menguntungkan Iya, lebih banyak gitu.
ya mungkin kayak misalkan ada kebijakan-kebijakan yang misalkan harus mecat satu orang karena satu orang ini ngerugiin banyak orang, pasti yang dipecat mah rugi. Cuma kan dari imbas itu mungkin ada orang-orang lain yang positif, dapat positifnya juga. Pas Jokowi 2 periode kamu pro atau kontra? Hah? Pas Jokowi 2 periode kemarin pro atau Kalau Jokowi gue lebih kontra. Nah, sekarang kasusnya sama. Jadi pada saat masih menjadi gubernur itu di framing habis-habisan dengan kasus yang sangat baik di media diiniin. Tapi kan jadi presiden. framing yang ditampilinnya kayak kerja nyatanya ya nih. Nah iya, nah jadi harus lihat di aslinya juga, bukan cuma kita tonton di media. Kelihatannya tuh nggak sebagus itu. Tapi ya Nah bagus, makanya itulah bagusnya ada. ada 20-nya itu yang mungkin masih tanda tanya gitu. harus ngecekin terus. Kayak dia yang kayak tadi awal, kayak mungkin dia pindah partai buat dapat kekuasaan. Kalau gue mikir positifnya mungkin mau pejabat ada niat baik apapun, kalau emang gak punya kekuasaan susah buat naik. Jadi mungkin salah satunya dari cara kayak gitu mungkin ya, deketin orang yang emang bisa narik dia buat ngitin kekuasaan. Setelah udah punya kekuasaan sekarang, barulah niat-niat baik dia dibikin kebijakan gitu. Itu dari segi kita kan kalau komunikasi harus gini gitu. Betul kan ya gitu mas. Gitu mungkin. Nah makanya kalau misalkan kayak ada kata-kata yang bilang apa, suatu saat nanti kalau emang bener orang Sunda teh nih, yang katanya orang Sunda, pemimpin orang Sunda, makanya lah sekarang ada gambaran-gambaran doang, ada harapan lah secara ini mah. Karena selama ini yang baru muncul orang Sunda yang kelihatan kan Kelihatan kerjanya. KDM kan, dan yang lainnya belum kelihatan gitu. Tapi kalau soal kebijakan dia kan tadi gue nggak ngomong, yang gue omongin cara pelantikannya yang gak sesuai dengan syariat. Kalau kebijakan gue lebih ke pusat yang kontra, karena perda itu nggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu pusat yang megang kendali. Semua RUU dia yang megang kendali. Eksekutif tadi. Iya. By request. Ini beda kenapa ya, KDM ini kenapa banyak orang yang tuh mungkin dia punya rasa empatinya. Dia bisa mengucapkan sesuatu yang bisa nyampe ke hati orang karena empati nih. Makanya orang banyak yang pro. Tapi kenyataannya kan nggak tahu ya secara di lapangannya kayak gimana gitu. Kita kan secara ini mah jauh gini paling dilihat dari konten-konten respon orang di komentar gitu. Yang 20% itu tanda tanya lah gitu. Ngomongin presiden nih. Pada tanggapan? Kalau gue pribadi ya, kadang orang ya itulah kritikal terus tentang politik tentang amati apa sih politik gitu loh, yang suka amati politik dan pengamat politik gitu, apapun itu. Kalau gue pribadi nggak tahu sih, kayak pro aja sama semuanya gitu, tentang pemerintah, tentang apapun itu. Jadi nggak ada sampai di fase yang Benci banget. nggak, ya apalagi sampai nggak suka gitu. Apapun keputusan seseorang yang sudah menjabat, ya berarti memang dia sudah punya wewenang untuk mempunyai aturan yang memang dia buat gitu. Kayak misalkan MPR ya, dia kan udah punya hak untuk mengetuk palu tuh. Jadi ya udah. Dan gue percaya apa yang dia buat itu buat kebaikan. Entah itu hasilnya sesuatu hal, ya itu balik lagi, nggak ada yang benar-benar sempurna, namanya pro kontra, ya kan?
nggak tahu pro-nya lebih banyak atau kontranya lebih banyak kan kita juga nggak tahu. Apalagi sering kita dengar yang namanya inilah beda pendapat dan bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi konflik gitu kan. Nah itu makanya walaupun kita beda pendapat, beda pandangan, ya tetap lurus gitu loh, nggak yang ini yang benar ini salah gitu. Intinya gitu sih. Makanya gue juga bingung sih orang-orang yang kayak suka nyalain pemerintah, nyalain orang lain untuk dirinya sendiri, padahal sebenarnya yang harus diperbaiki itu diri sendiri gitu. Kalau gue pribadi ya penilaian gue gitu, tapi ya itu wajar, namanya manusia punya pilihan, punya penilaian kayak gitu sih. Aku tadi menyinggung KDM karena kan dia bahas sejarah Nusantara. Bahasnya kan tentang mau perang dunia dan tentang Islam. KDM ini kan dia bukan Islam. Terus kan mereka kalian pernah pada ke Bandung. Sebenarnya poin aku bukan ke politiknya, tapi pandangan tentang gimana kalau nanti jadi ada pemimpin yang itu maksudnya. Aku cuma pengen tahu sih mau tuh pro atau kontra sama kondisi gitu. Kenapa harus KDM sih? Emang nggak ada lagi apa yang lain? Karena Yang lagi ramai Yang sekarang. yang lagi bukan rame, yang lagi berani mengangkat tentang sendewitan. Iya itu. Beliau. Kan di Islam di Indonesia agama yang sahnya 5. Nah ini lagi berani banget gitu, datang ke sekolah-sekolah tuh ngasih tahu, memberikan agama-agama itu. Jadi pengen tahu tentang itu. Nah urusan politiknya mah di luar kuasa kita. Nah, pokoknya juga mungkin lebih ke ini alam ya kan ya, karena kan kita nggak tahu ya namanya alam mah kan ya kayak terjadi banjir kayak kemarin kan, karena si KDM ini pro banget ke alam, makanya banyak lah tindakan dia terkait puncak aja. Mana ada yang berani yang hibiknya gitu baru jadi. Iya itu baru jadi ya kenapa? Baru jadi ya, kan idenya dia. Karena mungkin dia juga ngerasa kalau misalkan pandangan secara pejabat lah, mana berani dia langsung. Iya. Tapi Lahan makanya gue lihat dia mungkin dia kalau misalkan dia emang bener-bener ini ke alam, dia ngikutin hati dia nih. Dan dia apalagi pro ke kayak ke Baduy gitu kan. Kan kemarin pas lagi Lingkungan, Iya. budaya. cuma dia ngerobohinnya pas banget seminggu sebelum lebaran. Orang-orang di PHK, mereka nggak dapat THR, nggak dapat gaji, ratusan tuh yang nggak dapat gitu. Jadi maksudnya momen itu nggak kena pas kayak gitu. Makanya Nah itulah belum tadi belum kadang setiap kebijakan pasti ada salah satu pihak yang ada yang dirugikan untuk ini. Tapi dia juga kadang suka ngasih nggak ngelepas gitu nih. Iya. Kayak kemarin dia ngasih Dispensasi kok ya, kompensasi ya. rumah kemarin kan. Nah, Iya. kayak yang bikin positifnya itu juga dia kalau misalkan ini dia juga memikirkan hal Tidak asal. biasa. Kadang dia kayak mikir apa ya kemarin ya, dia kayak mikirin yang kayak kalau misalkan suaminya ditangkap tapi dia mikirin istri di rumahnya kayak gimana. Keluarga yang ditangkap. Nah jadi yang bikin kena masyarakat tuh itu ya empati, dia ngerasain ke situ. Ikutin politik semenjak ini ada di sosmed, sering ada di sosmed, jadi tahu ya sekarang. Dulu mah anjir boro-boro. Iya. Karena sekarang para media sudah pada meeting dengan presiden di ruang tertutup. Tapi media pun butuh Emang betul butuh. Nah kadang media pun ngangkat Nggak topik dibayar. yang emang udah rame. Ya, Jadi dia cara ini mengambil engagement ya biasanya ya. Karena pasti media juga pasti ada yang pro kontra. pasti ada. Mau apapun itu juga pasti Iya, pasti. ada. Yang hitam dan yang putih itu pasti bakal selalu ada. Kan tadi gue bilang antara hak dan yang batil.
Berarti nanti 2029 gimana Mak? Prabowo aja udah tahu negara ini bakal hancur, makanya dia mempersiapkan pasukannya dari sekarang. Hancurnya gimana? Ya tahu, dia bingung, abis gue siapa lagi yang mimpin, Terus ya tahu gue juga. oh dia ngomong gitu. Ya setahu gue sih Enggak, dia juga Prabowo juga pernah ngomong dia soalnya pernah bilang kayak gitu. Ngomong gimana? 2029 dia nggak nyalain 2 periode. Pernah ada dah. Cuman yang dibikin feeling tuh bisa jadi dia ngedorong KDM. Oh gitu, info-info Mungkin ya. Masih lama, baru aja setahun. Mungkin gak setahun nggak jabat. Iya kan ini kan kita yang nantinya nih bakal kayak gimana. Gue juga pengen semoga emang nggak nyalonin lagi. Karena takutnya Oh Koit ya. wakilnya yang lain. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan banyak yang bilang gitu tau. Soalnya Agendanya kayak gitu. iya nggak kalau gue saya mungkin gue pernah ketemu orang namanya dia bilang dia itu bocah angon. Siapa? Bocah angon. Siapa? Apanya? Enggak, itu ketemu sama siapa? Kan gue bilang gue ketemu sama orang dan dia bilang Ketemu sama orang. ketemu. Lo ketemu Dia sama ketemu orang, sama gue orang. lagi mikir. Ketemu orang. Gue ketemu sama orang dan dia anggap bukan dia pertamanya nganggap dia itu bocah angon. Nah, Kangen pecah. Terus? bukan ya itu dalam filosofinya, tapi dia itu katanya titisan Soekarno. Titisan Presiden Soekarno. Soekarno. Karno. Soekarno. Bukan Rudi ya. Dia bilang kayak gitu dan gua Rudi Habibie. udah gua hapus ya. Ceritanya itu dia itu titisannya Soekarno, terus dia itu ada sangkut pautannya sama Kanjeng Nimas. Ini Dimas. Kanjeng Tahu. Nimas itu Nimas. seorang wanita. Nimas. Nimas. Nimas apa nih? Banyak nih mas. Lagi Kanjeng Nimas. Kanjeng Nimas. Apa biasanya ada penyanyi. Ya gua ini kan yang namanya gua seorang pendengar, cuman hanya sekedar dapat informasi gitu. Nah, singkat cerita dia itu bilang dia itu titisan Soekarno dan di sininya itu dia ada lapat bintang. Bintang. Yes, bintang di sebelah tangan kanannya. Dan yang katanya punya bintang itu yaitu bocah angon, kan banyak yang ngaku bocah angon. Ya dia bilang dia itu titisan Soekarno dan dia bilang bocah angon yang asli. Dia yang bilang sendiri, Bukan cuman dia, orang lain juga. orang lainnya juga. Dan dia kalau nggak salah punya forum atau punya komunitas, tapi gue lupa namanya apa. Dijelasin sebenarnya panjang lebar, cuman yang namanya gue cuman pendengar ya kan. Dan dia bilang sebelum dia bilang yang anak ibarat titisannya, bukan titisannya, anak buah atau ibarat cecunguknya dia lah ya, apa sih kalau itunya bahasanya, intinya habis Prabowo dia yang jadi presiden Kata dia. dan pengikutnya lah bahasanya mah ya, pengikutnya sebelum Pengikutnya Prabowo gitu. bukan Prabowo tapi pengikutnya bocah angon ini. Oh. Iya. Nah, ya. Sampai gue ngedengernya bukan speechless karena gue yang namanya denger aja, terus gue juga nggak percaya 100%, hanya cuma menjadi pendengar. Dia bilang ya ini nanti ya nunggu Prabowo turun bocah angon jadi presiden gitu, kata dia. Percaya nggak katanya? Ya gue sih senyum-senyum aja ya, mau percaya atau enggak ya itu hanya gue, tapi gue sih jujur nggak percaya ya dari segi ini. Tapi kan yang namanya kita ke depan, nah terus coba rekam, kita lihat yang akan datang. Nah ini nih gue nggak tahu nih bahasa pengen pembuktiannya itu gimana.
Berarti Puan Maharani bukan titisan Soekarno. Nah itu kan anaknya, gue nggak tahu karena kan itu apa ya, dia cerita ibarat pengikutnya ini yang ngomong sama gue Karena dia pengikutnya. ya, dan ketemulah gue langsung, dan katanya gue orang beruntung yang ketemu dia, dan itu tanpa disengaja, dan gue juga tanpa disengaja gitu. Terus ya itu makanya gue bilang ya gue ya aja sih kayak gitu, nanti lihat aja Bocangon itu siapa, gue nggak tahu juga. Cuman kalau kalian buka di Google artikelnya Bocangon ya itu katanya Apa? ya, kalau bahasa ini mah pengembala ya, Bocangon pengembala, Kambing. pemberani yang ibarat itu ya Allah alam ya, menjadi pendengar, nggak tahu realitanya kenyataannya seperti apa gitu. Perang dunia gimana yuk? Nah, balik lagi ke perang dunia Itu kan udah mulai India. India kumaha maksudnya? Perang India baru. Sama Pakistan Karena India kan pro Israel. Oh, kalau Israel dia? Iya. Eta sih ngeri mah emang nggak perang anjing. Koalisi kan. Sama kayak di negara kita koalisi. Menurut gimana semuanya gimana sih mas? Iya, ini terlalu berat Ini untuk asam. aku. Udah masuk. Langsung muncul lagi. Ya tuh masukin topik apa nih? Ya nggak sih. Ini enak sesi diskusi suasana gini enak ini. Cuma Papa Di kan selama ini Papa Di kan konten kreator. Iya nih, lu gak sih? Iya. Iya Bangun bener perang bener. tah kumaha. Gimana tanggapan yang belajar tadi? tasawuf ya? Pandangan Papa Di kumaha? Enggak, aku merasa Ya, apaan? belajar Kan ya. juga makanan Soalnya pola pikir kamu beda, makan duit Gue juga tahu tasawuf itu adalah. tapi belajar nggak? Gue gak tahu tasawuf itu adalah. Tapi belajar ya Tahu apa? sama pak guru gue. Dapatnya Gak tahu itu tasawuf apa bukan. Ini ada mic-nya. tahu kan pernah dengar cuman lupa. Belajar ilmu, kalau bahasa Budanya stoik, Oh iya, bahasa Islamnya tasawuf. Nah, filsufnya ya. Tasawuf. Oh itu nggak paham kalau di filsufnya, kalau tasawufnya itu mah dalam apa tasawuf itu Islam ya? Dia didampingi guru. Iya. Kalau di Budanya yang stoik. Stoicism. Nah. Kalau itu lebih fokus ke kita tuh jangan fokus ke sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin. Bapak jubirnya Pak Bomo. Enggak, soalnya pernah dengar tasawuf, Iya. cuman oh iya itu. Nah, Iya benar. itu sebenarnya konsep hidup tenang ya. Iya. Monggo dijawab. Pejangan. Mas. Saya bener ngikutin itu lah. Soalnya Ikutin. dia tuh pernah baca buku yang Cobain yang stoik dulu. yang seni Bersikap bodo amat. nah itu gue pernah baca itu ternyata ini intinya lebih ke filsufnya ke situ, ke stoicism itu diterapin sih sebenarnya. Enak kan kalau udah diterapin. Iya emang itu salah satu hidup tenang di situ. Bodo amat. Kalau kita YouTube tuh kalau kayak ngaji filsafat apa para siapa sih Nggak nonton. Fazarudin Faiz dah Oh kalau nggak iya. salah. Karena Tahu. Dia kan emang ahli filsuf. iya ngaji filsafat. Rocky Gerung Lagi gerong ya, lagi gerong. RG. Perlu gua panggilin sini nih. Rumahnya di Sentul. Nah, iya, itu. Emang rumahnya disentuh kan? Betul ya. Budak urip. Orang urip. Rumahnya di kayak gini, Iya. di kayak kaki gunung gitu mau.
Iya. Rumah dia yang enak. Iya kan pernah mau digusur tempatnya. Oh, baru tahu gua. Rumah dia. Dekat Prabowo. Dekat Prabowo. Oh, Bawahnya. Jepang. Ambalang. Iya itu. Rumahnya kayak 0 kilometer. kayak gini nih, posisinya kayak gini rumahnya. Udah gitu nuansanya emang nuansa gini alam. Baru tahu gua. Oke gerung. Sadon. Si gerung. Sarung. Oke gerung mau cek balance. Aku pernah itu sih karaoke gerung. Apa? Pernah tuh. Manggung, Oh iya. Langsungnya ya emang barbaru. nyanyi. Tiara katanya mau bawa gitar. Wah, nyanyi aja udah bolanya udah kayak apa. Pengen mau pengen sebenarnya. Tuh apa? Mau gitar. Jempolannya habis kapan kali tadi? Mas? Maaf atuh hopper. Apa? Itu galon. Oh, Terima kasih. sama. Enggak. Dipegang. Rocky Gerung lebih ke ini si Jokowi udah. Coba bahasa jangan politik, kalau politik terlalu berat Iya berat. karena itu di luar kendali kita. Iya. Gua tadi lagi ngomongin sejarah. Baru aku mau minta ganti topik. Iya, soalnya saya tidak mengamati politik dan tidak peduli dengan politik sebenarnya. Karena kita Coba ya. Berangkat dari sini jam berapa? kita sikap bodo amat. Iya benar. Banyak amat. Iya. Makasih. Coba apa nih? Kita bahas topik apa lagi nih? Tiap orang kan pasti punya hati nurani masing-masing gitu. Iya. Dan punya sense Betul. masing-masing. Tuh. Apa di luar entah itu dalam artian dan punya pandangan dari misalkan percaya atau tidak tentang adanya apa namanya kayak dunia yang lain dengan dunia yang kita iniin ya. Nah, selepas dari itu apa pengalaman spiritual yang pernah kalian alamin semasa hidup dan emang itu kayak penting banget gitu. Oh, kayaknya udah gitu. Kayak kan berat kalau politik aku pun kayak selama itu memang untuk kebaikan ya aku fine aja ya. Ini apa gini spiritual. Ya kan spiritual itu kan artinya orang pasti punya penafsiran masing-masing ya. Iya. Mau itu yang klinik, mau itu yang memang dari pandangan secara ini dia, firasat dia atau itu, nah itu tiap orang pasti kan punya apa pengalaman yang pernah kalian rasakan. Kan kalau itu mungkin ya kita juga bisa dapat pelajaran dari situ kan, dari tiap kejadian yang pernah dialami sama orang-orang tersebut ya. Kalau lu mau dari spiritual itu Spiritual. enggak tujuannya apa mau? Tenang kan? Tenang. Enggak kalau kayak gitu spiritual tuh kayak mendalami lah. Tujuannya tuh kitanya apa gitu? Kembali ke Allah kan? Iya. Banyak sih. Banyak. Tujuan itu kadang Ada yang untuk Beda-beda. pengobatan, ya ada yang untuk menghilangkan trauma. Pandangannya beda-beda kan. ada yang mau punya anak. Ada yang pengen kaya. Makanya tergantung Iya. ininya masing-masing. Nah, iya banyak. gitu. Cintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi Nah, kadang lewatnya orang yang terlalu ini ke spiritual, kadang banyak juga yang jatuhnya kayak menduakan. iya salah jalan gitu. Dan alibinya lewat perantara. Kayak Alam. apa namanya? Malam sampai jam 2. Heeh. Apa sih? Ikhtiar ya. Heeh. Dan yakin. Makanya kalau gue pribadi ya, kalau spiritual Sayang Kemarin dia masih manggil saya ternyata. Emang takut. enggak, masih lagi serius sok. Ayo, malas aku teh. Kemarin. Tarik dong Agusti. Tarik dong. Aku lagi makan ini. ini dulu. Aku tuh kan suka nusuk-nusuk, malas. Itu Lihat baru. Nusuk apa itu? Ya, Mas Rudiman gitu. Itu makanya kan sini. kreator. Makanya sini video kayak alone. Masih gedan. Oh, pelan-pelan. Sampai jonggol aja berarti.
udah ngecek Grab aja ya. Jam 12 malam soalnya. Kalau gue pribadi, gue tuh selalu berpikiran kalau hidup di dunia ini cuma berurusan sama antara pribadi sendiri sama yang di atas doang. Kalau masalah spiritual tuh, kalau bagi gue hanya apa ya, percaya ada, cuman kalau untuk didalami itu gue masih bingung tujuannya buat apa. Kalau misalkan kadang ada orang yang mendalami spiritual tapi kadang selalu suka ada tujuan nih, entah itu kayak tadi salah satunya, tapi itu jatuhnya lebih ke kayak menduakan. Syirik. Betul. Makanya kadang gue suka bingung kalau misalkan ya kayak mama sendiri gimana gitu, kalau misalkan kayak mendalami hal-hal begitu tuh tujuannya untuk apa gitu. Kalau emang apalah gitu maksudnya, kalau emang dibilang percaya nggak percaya ya pasti ada, percaya malah percaya banget. Cuma kalau misalkan untuk urusan kita kan beda alam ini kayak, kalau misalkan untuk urusan dunia kan urusan kita pribadi cuma udah aja langsung sama yang di atas gitu. Kadang yang bikin ini takutnya banyak orang juga yang malah menduakan keyakinan nih, jadi keyakinannya kebagi nih. Standar ganda. Gitu udah bener. Jangan. Lagi. Balik lagi sih, semua tergantung niat sama tujuannya. Nah Mau iya, nyari apa? Mau nyari apa? iya itu. Tapi kalau emang untuk dengan mendalami kayak gitu untuk mendekatkan diri sama yang di atas, nggak jadi masalah. Karena pengen tahu sejarah mungkin kan. Mana Neneng Tiara udah terjawab pertanyaannya. Pasti beda-beda. Beda-beda. Kan cuma pengen dengar, oh ini mah pengalamannya ini mah ini. Ini kan sharing. Semua boleh berbicara. Betul Bapak Rudi? Anda juga boleh berbicara. Gimana sih? Terserah Anda mau bilang. Saya gak ada pengalaman untuk hal gitu. Misalnya ya udah gitu kan. Berarti kalau saya kurang berarti ya udah kayak gimana gitu. Enggak kayak apa? Untuk mendalami sesuatu gitu. Apa aja terserah. Enggak boleh di luar topik. Tanya. Untuk spiritual ya bukan spiritual, untuk apapun itu. Tapi emang gitu loh, kadang gue juga ngerasa semakin kita berpikir kompleks kadang jadi masalah juga. Iya betul. Kadang gue kadang berpikir pengen balik lagi pikiran tuh ke ya mungkin kayak lo gini biasa aja gitu, nggak ya udah jangan aja gitu kadang. Tapi karena makin sini kadang pikiran semakin kompleks gitu. Kayak hal-hal kecil pun mau melakukan sesuatu pun semua pertimbangan. Ya contohnya kayak gua ya selama ini belum jalan-jalan aja kayak bikin konten lah. Kalau misalkan kompleks gitu, mikir ininya nggak ada ininya, nanti beli dulu ini. Padahal kalau misalkan secara instan Bisa aja gitu. bisa aja gitu kayak lu sendiri kan, HP download udah gitu-gitu udah jadi gitu. Tapi karena kadang gua pribadi gua ngerasain jadi masalah buat diri gua dari yang sebelumnya. Karena gue punya pengalaman, gue pernah bongkar motor dulu dengan modal kunci seadanya dan modal YouTube doang. Gue bisa bongkar motor turun mesin, tapi dengan kunci seadanya. Tapi kalau misalkan sekarang gue pengen bongkar motor, pasti gue mikirin barang-barang alat-alat dulu biar lengkap. Kadang gitu lah berpikir kompleks gitu. Tapi udah gitu aja, cuma enak nih gitu. Ya begitu. Tapi kan ini sesi diskusi ya. Iya benar. Tenang aja, tidak ada yang disalahkan dan dibenarkan di sini. Kita saling sharing aja. Tapi enak gitu sesi kayak gini enak. Kadang kita juga dapatin momen dimana kita bisa berbicara didengar, dan ini kan kadang Iya, susah. gak dapat kesempatan itu. Iya. Kayak teman kayak gini kadang enak juga, apalagi dari suasana kayak gini.
Apa lagi? Salah benar itu sudah biasa. Nah itu udah biasa. Wajarlah kita manusia, bukan nabi boy. Kira diskusi itu karena adanya pro kontra. Gitu terus Mari ya, eta nggak dengerin bergabut. Tapi tetap walaupun pro kontra kita tetap harus lurus. Tetap seimbang. Ya, iya kita makan biar enak aja. Ini gimana kamu nih? Apa? Biasanya kalau ini suka ada topik-topik kayak gitu. Tapi memang yang tadi Mang mau bilang dari yang energi naon teh nu didinya teh siga arca domasnya. Nah aku teh kemarin aku kan Kemarin. ente aku teh di kan aku teh mamah dari Jogja bapak Sumedang. Bapak Nah aing mamah Sumedang. mah Jawa nate kentong. Nah dulu teh mamah teh punya ibaratkan berarti bapaknya bapak Uyut kemarin ya. Itu dia memang dikasih kelebihannya punya indera keenam. Tapi tidak dia salah gunakan dan ya balik lagi tetap ke yang di atas gitu. Nah pas kemarin aku pas yang itu mau udah meninggal, cuma ini ada lagi di keluarga yang lain di Kulon Progo namanya Mbah Yogo. Kulon Progo, Mbah Yogo. Nebak tuh kan apa namanya kemarin habis dari Baduy apa Tagihan gimana gitu permen asam. nah, aki-aki di Kulon Progo kan Emang enak Kulon kalau Progo diem tuh mulu. jauh ya Hmm. bukan dan memang dia mah sukanya batik jadi seniman Oh. seniman batik. Nah dia itu aku jelasin kayak kemarin habis dari Baduy kata oh Baduy itu Banten ya katanya iya terus dia tuh cuman diam aja ya Diam. Mbah tuh belum pernah ke Baduy karena memang cuman tahu aja enggak gitu sama Baduy karena selama ini ya cuman di rumah aja dengan pekerjaan seninya itu kan. Batik. Batik. Pas aku bilang Baduy langsung mbahnya tuh diam gini oh di Baduy itu orangnya begini ya di sana tuh ada ini di sini tuh ada jembatan ini aku cuman bengong aja kayak hah Tahu. itu yang aku lewatin dan itu tuh ada gitu jadi kayak ya Allah alam ya Ya. ya namanya mungkin kasih kelebihan itu Iya. mungkin ya aku teh diem Cek. Terus kayak di sana tuh ada ini terus ciri khasnya tuh kalau nggak salah itu ada apa teh Apa tuh? Kain Pemimpinnya itu ada pemimpinnya itu yang jaronya itu yang di Baduy dalam puunnya itu dia tuh kayak udah maksudnya nggak tua-tua amat tapi rambutnya gondrong panjang terus rumahnya tuh di paling pojok aku tuh kayak cuman bengong hah Dia langsung nyeritain. itu teh jadi si mbahnya teh kayak nelusurin tau gak sih kayak masuk bentar katanya teh diem terus kayak jadi gini dia tuh jalan kayak ibaratkan masuk ke sana Iya, langsung Iya. dan pas dia bilang si jarum itu kan waktu kemarin yang pas nganterin kalian apa pas apa gitu aku mah di Ya, dapur luar. di dapur Oh. ada si jarumnya teh punya teh iya ada di situ pas pas kalian yang hujan-hujan ya Kayak pada aku lihat kan? menuduhin ke sini Aku sih lihat kan? aku kan seumur Iya. kan memang nggak tahu tapi cuman sebatas kayak di media aja gitu ya di Google aja dan itu pun kayak samar-samar tidak Ya. dijelaskan tidak semua orang bisa melihat langsung gitu kan Dia ikut gak sih ke Sebabai? Pun? Enggak. enggak Jaro doang Oh, enggak turun. nggak turun Nggak. Jaro doang Jaro doang. diutus Jaro doang Kirain gua turun loh. Terus? dijelasin ini rumahnya ada kepala banteng kepala kerbau kepala kerbau di rumahnya di dalam rumahnya di dalam itu rumahnya terus rumahnya tuh paling pojok beda terus sendiri di palang kayak Dipalang. gitu terus aku tuh cuma bingung ah gelo terus ke Baduy itu lah tau gitu cuma kayak oh berarti memang ya Allah alam tapi memang ada kelebihannya tuh ada gitu aku cuma bingung aja sih mbah ujuk-ujuk di Kulon Progo aku cerita Baduy cuman mbah aku kemarin habis dari Baduy bawa teman-teman terus bentar-bentar Baduy itu ini ya di sana tuh ada jembatan akar itu banyak pohon-pohon gitu terhubung antara kampung ini sama kampung ini aku tuh kan bingung kayak cuman udah aku kan ngelewatin maksudnya aku tuh ada di Iya, situ iya. gitu pas gue cuma cerita gitu kayak gini bener ciri-cirinya oh iya cina Iya bener. Seru tuh orang-orang kayak gitu. seru banget Ini Kak, teh si makanya mbah teh pengen cewek apa cowok? cowok.
Oh cowok. Udah Umuran? sepuh, udah sepuh pisan. Nunggu sepuh. Pas udah nyeritain juga bilang Makanya? terima Oh kasih. iya, pas udah nyeritain kan udah ngobrol nih ya. Aku nggak berani ganggu kan, Ya. kayak diam. Terus makasih ya. Pokoknya pakai bahasa Jawa gitu lah intinya. Aku nganggapnya makasih sudah Makasih ya, diizinkan untuk sudah diizinkan. masuk. Nah, Oh, dia ceritanya sambil merem gitu. dan aku tuh ngomong sama gue kan cerita. Oh iya. Oh kita nanggapnya dari versi kita. Oh iya, iya. Oh dia komunikasi langsung dengan Iya, iya, Puun iya, ya. iya. Karena kan Puun juga dalam artian orang yang memiliki something Iya, gitu iya. yang berbeda di antara orang Iya. lain. Oh mungkin makanya kenapa dijaga banget. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang ini ke Baduy kan, makanya kenapa di Baduy itu ada misalkan yang tadi kampung ini buat pengobatan spiritualnya ini. Nah mungkin kita kan tidak tahu ya, cuma kalau orang-orang itu kayaknya paham untuk ke arah situ gitu. Jadi meskipun ini pun kayak lahir di luar nalar, tapi dia tetap izin dan bisa gitu masuk ke sana. Berarti disambut tuh dengan enak, bukan yang kayak ujug-ujug gitu. Aku langsung oh begitu. Tapi seru sumpah, seru banget. Kalau kayak gitu gimana mau? Dia percaya gak dia? Hah? Itu di luar nalar kan? Iya. Aku mau cerita ini ya pas Itu nggak di luar nalar. Nah di ilmu psikologi ada namanya futuristik. Jadi emang ada orang yang dikasih kelebihan kemampuan futuristiknya di atas rata-rata orang. Jadi bisa kayak gitu. Kalau dalam ilmu psikologi Tuh, ada ilmunya juga. ada Mun ilmunya, cara tapi orang kalau di mah medis iya mah nggak nya nalar. bahasana visioner apa ya? Futuristik. Futuristik. Bahasanya. Visioner beda deh. Beda. Beda Visioner lagi. berpikir ke depan. jadi mbak-mbak sepuh yang asik kayak Gen Z, tapi dia tuh punya ininya banyak nih. Jadi kan aku juga kadang-kadang seneng gitu ya, kayak diajak Iya benar-benar. kita diajak ke situ gitu Iya. lagi kita tuh mbahnya Cicing gitu tuh ini teh kayak Karena kita belum pernah ke rumahnya ya. Dia tahu gitu kan. tahu di sana tuh suka dikasih persembahan. Tambahan Oh juga iya ya. bener, aku yang dapat dari si Naya teh ya. Kayak Aku dapat cerita dari guide-nya, anaknya itu sering berburu. berburu Tupai. Tupai untuk makan dikasih cil. ke persembahan ke Puunnya. Hmm, Oh, setelah aku gabung-gabungin baru tahu gua. makan si Mbah teh, oh Iya kayak gitu. iya nih nyampe jadi seru. Makanya kalau gue mau ketemu orang pinter, gue tuh udah ngomong dalam hati, dan gue tuh nggak pernah ngomong apa yang gue pengen utarakan. Dan misalkan apa yang masalah gue ini gue nggak pernah utarakan, gue pengen tahu, ibarat sebelum gue berucap dia udah tahu. Nah itu gue cari orang kayak gitu. Dan makanya kalau misalkan gue ketemu orang yang bener-bener misalkan menurut gue dia pinter atau apa, gue bisa dinilai ya sebenarnya orang punya keahliannya beda-beda. Tapi kan ketika lu datang ke sesuatu tempat, lu tahu, ibarat lu ke dokter gigi ya lu harus tahu dong ke dokter gigi gitu. Jadi ya itu yang Tiara jelasin itu mungkin orang yang mungkin yang gue maksud kalau ketemu orang pintar tuh seperti itu, tanpa kita bicara, tanpa kita ucap. dijelasin. Makanya gue tuh nggak pernah cerita sampai bilang cerita yaudah cerita gimana enggak, dan sampai dia Malah kita yang bengong ya. nah kayak gitu bener. Itu sendiri. Makanya seru banget ketemu orang kayak gitu. Gimana mau gitu mau? Semua emang ada yang dikasih kelebihan untuk membaca pikiran, tapi gak semua ada yang bisa untuk membaca hati, isi di dalam hati. Kita udah melihat minta tidur aja minta tidur. Dalam tuh Berdua kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. apa-apa. Perjalanan jauh soalnya. Ini makin klimaks Iya. soalnya. Ini mah ceritanya nggak apa-apa tidur ngantuk. Iya. Itu udah. Aku aja kasihan ya. Di dalam lagi di dalam. Terus menyaksikan langsung kegeretan ya. Tidur kah tidur? Iya. Tadi Pengen sampai dengar ceritanya. Makin walaupun ini kita makin nggak tahu ngerangkum apa. Tidur enggak? Padahal seru lah, Putar lu dulu, anak putar dulu, psikologi bisa Ada psikologi. sharing-sharing. Waduh, harusnya ini Iya, tuh kamu bisa ini. sharing-sharing, pertanyaan kamu bisa dia jawab sebenarnya. Sama Iya, siapa ini? Yang mana? yang tadi Apa lagi? pertanyaan-pertanyaan Oh, aku. Oh, pantesan dari tadi dia gini mulu tuh. Jadi kesannya oh, yang tambah yang iya sebenarnya. spiritual sama itu. Ada Dari sisi psikologi. udah nggak nyambung pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk Enggak, ilmu harus gue terapkan. Tiba-tiba hidup. masuk bisa gitu. Jangan sare. Tidur. Gimana mungkin? Tidur juga kepikiran sih. Ya, Jawab. mungkin sebelum menutup. Coba ayo arek ngomong gitu. Sebelum Ayo, menutup Dio, ya. ya benar. Sebelum menutup Coba sampaikan gitu. Mata. mati dong. tidur Sebelum menutup mata Masuk untuk tidur, siapa tahu ada kata-kata yang mau disampaikan dan nasihat yang kata-katanya hari ini. Gimana? Intinya tentang psikologi. nah nyambung kayak kataku mah tidur besok pagi baru jawab Suasananya udah beda. Tentang makna apa ya, kan mungkin ada dari psikologi ini ya psikologi. Mulai. Psikologi. Nah, tentang yang bisa membaca atau bisa menilai before dan after apa yang sudah pernah terjadi. Gimana? Yang kamu udah Ini antara pertanyaannya aneh apa gue yang bingung? Gimana gini, setiap orang kan pasti dikasih ininya beda-beda ya, setiap ininya beda-beda. Ada memang salah satu orang yang bisa membaca satu dari karakter sebelum mengenal orang tersebut. Kadang kan psikologi ada yang bisa melihat dari gerak-gerik bahasa tubuh, itu kan ada pelajarannya. Tapi bagaimana tentang orang yang memang satu dia dalam artian bukan meramal ya, tapi bisa membaca satu mungkin apa yang akan terjadi dan belum terjadi, dan dia tahu betul apa ya, dia belum pernah kesana tapi dia kok bisa sedetail itu tahu gitu. Apalagi satu itu kan mbah boro-boro punya googling, dalam artian mbah sesepuh gitu bisa sedetail itu tahu, dan dia nggak tahu Baduy, nggak tahu karena selama ini memang ya pekerja seni saja gitu. Monggo Bagaimana kalau dilihat dari dijawab. sisi psikologinya? Tertekan. Nggak, soalnya harus berdasarkan ilmu nih. Agak berat ya yang tadi Nggak kayaknya bisa. nggak ada visi pendidikan, kenapa gue pendidikan? Apa besok jawab? Apa besok? bawa alma mater nih kalau gitu. Iya, ngomongin kamu beanya semua mater. Ya, ini aja pendapat siapa namanya? Pak Abdul. Ya, kalaupun misalkan ilmunya Bapak. iya. Walaupun ilmunya sudah hilang, tapi ini mungkin ya pendapat aja lah, biar ada omongan yang keluar dari mulut Abdul. Kita tidak menuntut untuk jawaban yang sempurna. nanti bisa di mute ya yang penting ngomong di kamera Nggak tahu sebenarnya, karena kan kalau psikologi kan memang konsepnya itu tujuannya gimana caranya kita bisa menilai jiwa dari perilaku, menerjemahkan hal-hal yang abstrak biar bisa dijadikan sesuatu yang bisa kita baca lah ibaratnya. Kalau misalnya orang bisa baca karakter, sebenarnya psikologi itu mirip-mirip kayak ilmu-ilmu yang lain. Kayak misalnya nih orang jago pidato, tapi dia nggak tahu teorinya, tapi dia lakuin teori-teorinya sebelumnya, ngerti ya? Oh, I see. Ya kayak misalnya dia jago public speaking, sebenarnya public speaking itu butuh ini, tapi dia nggak tahu. Tapi pas dia belajar, oh gue udah punya nih kayak gini. Iya mungkin yang kayak gitu. Jadi orang bisa baca lebih peka lah ibaratnya, bisa baca karakter karena biarpun dia nggak belajar psikologi, dia tahu nih apa yang mesti ya pokoknya ada poin-poin yang dia tahu sebelumnya. Kayak misalnya kalau lihat orang tuh harus lihat kesininya, mikro ekspresinya mungkin, gesturnya dan lain sebagainya. Berarti ini teh Bang Abdul pakar mikro ekspresi. Enggak, Analisis. Ada di itu. Roy Suryo Analisis. Bagian analisis data. Analisis manusia dia mah. Tapi kalau misalnya masalah gimana ya jawabnya? Ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Enggak apa-apa. Ya Betul, apa aja betul. ya. Kalau misalnya tadi futuristik itu kalau nggak salah sih ya kan memang psikologi ada yang mungkin ada yang psikologi, ada yang parapsikologi. Kalau itu mungkin masuknya ke parapsikologi kan ya. Cuma kalau misalnya psikologi kita tahu ada namanya collective unconsciousness.
itu apa ya? kurang kita Saya juga ngerti. nanya Anda. Ketidaksadaran kolektif. Jadi kayak sebenarnya setiap dari kita ujung nenek moyang sampai sekarang itu ilmunya diturunin sebenarnya. Cuma Polanya sama ya. bukan ilmunya diturunin. iya. Kayak semua pengetahuan kita semuanya udah punya, cuma ada di ketidaksadaran. Jadi kadang-kadang kita kayak punya aha insight sendiri, ngerti nggak? Kayak misalnya lagi ada mau ngapa-ngapain, ada benernya kayak gini, nah itu sebenarnya kita udah punya sebenarnya, cuma ngambilnya itu yang sulit. Nah gitu sih. Kedengeran lagi kan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Gak bahas itu juga dia mimpi. Analis mimpi. Banyak bener jadi Iya, alien iya, bang tuh, Bosin. Enggak, dia emang enak diajakin gitu. Iya, bener. Nah, Enak tahu dengarnya beneran. Lanjutin. Mimpi bisa mimpi. Ya anggap aja kita lagi KKN ya ini. Pasti tempatnya. Mimpi gimana, maksudnya kita pengen mimpi apa gitu? Bisa lain mimpinya. Kalau tentang mimpi, misalkan mimpi orang tua yang udah meninggal, Terus katanya suka ada Sering. mimpi. Kayaknya beneran tidur. Telepon. sering Tidak aja, mimpi Bang. beberapa hari gue mimpi mama almarhum mama ya. Itu tandanya apa tuh? Ada pertanyaan. Nggak tahu ya. Nggak. Kalau misalkan Apakah masuk ke mimpi giginya bolong, ada yang orang tua meninggal gitu. Mimpi Ya itu giginya kan bolong. jadi pola ibaratnya, kayak misalnya ada orang-orang yang ini gue ngomongnya dari sisi ilmu aja ya, bukan dari sisi ituan ya. Iya, memang juga. besok? Ya. Jadi kayak ada pola kan, biasanya kebiasaan yang kebentuk gitulah, kayak misalnya oh seringnya kayak gini bakal jadi kayak gini, kurang lebih kayak gitu. Analisnya sebenarnya kayak gitu kan. Kalau mimpi ada macam-macam sih sebenarnya sih, kayak misalnya ada yang bocoran dari ketidaksadaran, kayak misalnya kita ada masalah terus ditekan, biasanya bocornya di mimpi tuh, kayak misalnya kita punya trauma, kita punya Kadang kita stres, stres yang itu kan masuknya yang ke nggak mimpi. diungkapkan sama sekali, jadi jatuhnya masuknya ke mimpi karena dia bocornya di situ. Kayak misalnya apa gampangnya, Kalau mimpi selingkuh, no? Nah, lo aja. Itu kayak trust Ayo. isu deh. Pasti bersih. Ngobrol di tungku, lanjut ke tungku apa kita? soalnya biasanya kalau mimpi tuh datangnya bukan hal yang konkret, justru yang abstrak. Benar. Kayak misalnya dikejar-kejar apa mungkin, Kejar lemari ya. bisa. Ya. Kejar-kejar asam. Dan biasanya dari situ dari apa ya, perwujudan lah, kayak misalnya di dunia nyatanya apa, tapi pas lagi di mimpi kita nggak datengin itu, tapi datengin yang lainnya. Iya. Karena kalau datengin itu ketakutannya jadi nyata kurang lebih. Kalau mimpi yang bisa ditebak, Mimpi yang bisa ditebak Gua nih. gimana? Ya, Gua terlalu sering, Iya. gua sering. Jadi gua, Oh sadar kalau lu mimpi. nah iya, Iya. Itu vivid ya? Itu namanya lucid dream. Lucid. Lucid. ya, Oh, jadi ada. misalkan gini nih, ini tuh lagi mimpi, tapi gua tahu ini lagi mimpi, dan gua nebak, wah ini gua lagi mimpi. Ya, itu gua sering. Iya, gua pernah baca lucid dream. Itu gimana aja kalau lucid dream? Konsepnya tuh gimana? Konsepnya kayak Inception, lu tuh Inception. Iya. Iya, Nah itu. Jadi lu sadar dalam mimpi dan bisa ngelakuin apapun lah ibaratnya kalau di mimpi kan. Iya. Karena gua suka nyari aneh-aneh. Apa tuh? Keanehan cowok kan banyak. Makanya aja. Nyari gundal. Iya dong. Tapi itu kenapa ya? Maksudnya kok bisa kayak gitu ya? Bisa dilatih sebenarnya itu. Bisa dilatih biar bisa kayak gitu lagi maksudnya. Seru tapi seru kalau bisa. Bisa. Bisa dilatih. Cuma kadang-kadang kita kan kalau mimpi terus pas bangun lupa mimpinya apaan kan. Iya. Aku juga Iya, maksudnya. Katanya matanya dibalikin lagi. Biar dilanjutin. Tapi kok tidur lagi ah, nggak lanjut mimpinya malah. Ada ular kali di batang lu balik. Kedua. Ada jurnal mimpi sih biasanya. Kayak Iya, sebelum- biasanya. kalau pas bangun lu langsung catet dicatat. ya, jadi itu. Nah kalau udah berkelanjutan bakal terus ingat mimpi lu apa. Karena mimpi ada apa ya, ada tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kita lucid dream kita tahu itu mimpi, ada tanda-tandanya itu sendiri, kayak misalnya oh ini ada ininya, ada ininya, Iya. ada ininya. Lu Jadi gitu. sadar kalau misalnya itu dalam mimpi. Iya, yang sadar. Nah, kalau misalnya lu inget terus mimpinya, lu kan bisa kalau tidur
bangun mimpi lupa nih, Iya. makanya journaling. Iya, Jadi dicatat. dicatat nih lu Misalnya mimpi apa mimpi aja. apa, besokannya apa. Jadi itu lu bakal sadar ingat. kalau misalnya mimpi kayak gimana, terus pas lu mimpi lu tahu kalau lu dalam mimpi kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga itu kalau mimpi yang mau terjadi gimana? Ntar dulu, kamu bisa pribadi aja. Kenapa jadi nanya? Kayak dibahas, barangkali Momo juga relate gitu kan, gue mewakili Apa tadi namanya? Mimpi yang mau terjadi. Mimpi yang Gua mau ada terjadi. yang pertanyaan. kejadian gitu loh. Gua ada banget kita pertanyaan. ditagih Final bonus destination. lagi. Supaya aku makin mendukung Ini kalian. kan ilmiah nih. Harus jadi Ini bukan kan nggak secara bakal ilmiah. tahu. Mau nanya, mau Gue mau nanya. nanya. Oh iya, oke. Serem nih gue. Enggak. Iya. Ini ilmu sama ini tak Gue aja nanya aja. Ilmunya agak tuh berkeseimbangan. Gua ketika bangun mimpi langsung nangis. Oh, iya. Itu bukan sekali, tetapi 2 kali. Nah, bisa jawab ini bisa. Mimpinya apa? yang mimpi itu sih. Karena gua yang Padahal jorang aja sih. gua ada waktu itu gua lagi nginep di rumah teman mau dan pagi-pagi tuh di rumah tuh masih tidur cuman nangis tuh gak kata gua bangunin mau kenapa mau gak lama dia bangun aja duduk gitu tuh gua kira udah sadar karena nangisnya di mimpi tau gak ternyata pas udah bangun nangis jadi kayak nangis beneran jadi kayak gue ngerasa takut kayak kemasukan gitu tau gak mau udah mau istighfar Ini dia kira. Hah? Dia kira, lu kira gue kemasukan kan? Iya. Ketika lu. atau gue takut tiba-tiba bangun gue kira kan ngigo ya makanya gue bangunin gue kira setelah bangun udah biasa aja ternyata malah makin gitu. Tadi kan lu nanya, gue mimpinya apa? Maksud gue harus cerita. Biar tahu. Tolong biar tahu. Enggak, belum. Jangan ntar malpraktek gitu. Keluar dari sini ditangkap. Soalnya gue gak tahu ini mimpi buruk apa bukan. Tapi ini mimpi bikin gue sedih. Nah, yang gue bilang tadi mimpi ada macam-macam nih. Ada yang memang bocoran dari ketidaksadaran, ada yang memang cuman mimpi karena otak kita terlalu aktif aja, sama ada mimpi yang memang dari Allah. Kadang kan kita kalau istihara kan dapat jawabannya dari mimpi. Bisa jadi Ya, traumatik tidak yang gitu. Bisa. traumatik yang bisa ke bawah gitu loh. Bukan romantis. Tadi apa aja tadi? Taruh gue baca buku dulu ya. Mau gue Nggak tahu sih. kasih tahu, gue mimpi apa? Berat nih. Enggak untuk diceritakan. Kalau berat jangan. Tapi nggak usah ngomong berat lah, udah ceritain aja. Nggak usah ditanya berat atau enggak. Karena kan kita butuh ceritanya gitu. Kalau pengen tahu jawabannya, kita aja gitu. Iya, kita kan butuh. Kata yang berapa ini? Kalau nggak Kata yang berapa Abdul? kalau emang Gue nggak gak mau. tahu ini mimpi buruk apa bukan. Depan kumaha Untuk urang apa, udah enggak? mulu henteu Atau ntar aja. Soalnya nggak boleh di Private. Iya. Save nomornya. Taruh disclaimer dulu, gue bukan pakar analisa mimpi. Merindukan pemimpin yang adil. Oke, berat ya. Ceritain aja. Kirain apa? Kalau itu kan bukan aib. kirain apa? Ada naon nih. Iya, merindukan pemimpin yang adil. Enggak tega gitu aku teh. Berarti sebelumnya sudah menemukan pemimpin yang adil. Merindukan pemimpin yang adil. Berarti Sekarang kejadiannya. kejadian gimana maksudnya? Jadi waktu itu mimpi terus sedih sampai nangis dan itu kejadian di masa sekarang mimpinya. Kayaknya masuk ke kategori yang tadi tuh salah satunya apa sih? Bisa bocoran dari Bocoran Bukan, dari bukan bocoran apa? Dari Allah. Terlalu aktif. terlalu aktif ke itu. Karena dia kejadian waktu sama gue itu yang kedua kali. Kalau yang pertama kali itu ada sama temen gue. Tapi itu mimpinya terkait yang Anis teh ya. Ya, Ya, kan sebelum pemilu. sebelum pemilu. ujuk-ujuk habis dua. Bau amis. Anis. Ada aku denger di bau amis. Sanis. Maksudnya lu mimpi merindukan pemimpin yang adil. Yang pertama, ini mah yang kedua. Yang pertama. Beda. Kalau yang pertama yang pas sebelum pemilu. Sekarang itu kan kalau mau kan ininya ke Anis.
Iya, Bawa mimpi lah yang pertama itu sampai nangis waktu itu. Sebelum pemilu. pikiran berarti itu mah ya. Ini Sebelum makanya pemilu. kayak Mungkin. gitu. Sebelum pemilu, ingat sebelum pemilu. Pemilu yang itu. Tapi kalau yang kedua nggak tahu nih, yang kedua itu. enggak Berarti yang kamu yang mimpi yang juga. apa ya kan yang menurut lu adil tuh siapa? Merindukan. Iya, merindukan Gua pemimpin. Nah, belum mungkin dia tahu ngira kan orangnya selama ini nggak siapa. ada yang adil. Jadi dia Menging Oh, Dia merasakan Iya, ketidakadilan. belum tahu siapa. Betul. Iya, Nah, kayak manifest Bukan sosoknya, bukan Nggak ada orangnya, sosoknya, nggak ada. tapi sifat karakter. karena banyak belajar sejarah Islam dan melihat pemimpin-pemimpin Iya. Islam, Hmm. kepikiran. Itu benar. Akhirnya aku mau mimpi nangis karena kondisi di Indonesia tidak sesuai Iya, dengan iya. pemimpin yang dia inginkan. Iya. Nah, Ini yang situ ya, Bang. dia jadi jubir dua. Betul. Begitu. Cukup. Itu masuk kategori apa kalau Psikolognya Belum gaji jawab. maksudnya sudah kategori apa gitu? Itu di bawah alam sadar gua. ini udah 15 menit berapa juta? gaji buta mah cuma oh gitu. Karena kadang-kadang ada yang kayak gitu juga, karena kan kalau kita tidur otak kita nggak tidur kan, Hmm. tetap jalan, cuma beda frekuensi aja dibanding frekuensi aktif. Kecuali kalau udah sampai REM, REM itu apa sih panjangannya? Rapid eye movement. Kalau udah sampai kayak gitu berarti memang udah pules, tapi otaknya tetap jalan karena kan si otak tetap Hidup. ngasih instruksi buat badan buat muter kan, buat Iya, iya, jantung tetap berdetak, biar paru-paru tetap nyerap oksigen, kurang lebih kan kayak gitu. Nah karena dianya nggak tetap aktif, jadi masih ada ke bawah, bisa jadi. Tapi ini gue disclaimer sekali lagi, gue bukan pakar analisa. Tapi kalau yang ketidaksadaran tuh contohnya kayak gimana? Jadi sadar gimana maksudnya? Itu yang tadi kan ada yang dari Allah, ada yang berdasarkan otak. Biasanya dia muncul dari perwujudan, kayak misalnya kalau yang paling sebenarnya kalau psikologi yang paling sering masalahnya itu kan karena di masa kecil, terus masalah seksual mungkin biasanya. Iya, kira Iya kayak misalnya dia mimpi dikejar-kejar apa, dikejar-kejar sebagai perwujudan dari trauma masa kecilnya. Yang lebih kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kasus lain kalau dia mimpi dan itu benar akan kejadian, jadi Final destination gitu. Firasat ya. Baru lagi. Gambaran gitu. Iya. Materinya baru keluar materinya om. Enggak final destination Final baru rilis. Sayang. benar Benar-benar gitu. terjadi. Itu gimana dari sisi psikologi? Dejavu mungkin dejavu. Bukan. Beda sih. Bukan. Ini Yang- belum terjadi, tapi kayak si Gambaran, kita datang ke dalam mimpi itu melihat Dapat kejadian, gambaran. dapat gambaran kayak dapat gitu. gambaran. Jadi pas bangun tuh kayak kaget, ini yang tadi mimpi apa nyata, ini sekarang nyata apa mimpi nih gitu. Tapi nggak lama, dalam waktu Iya, beberapa terjadi. kemudian benar terjadi gitu. Nah itu Oh, aku mau cerita itu itu ini ramal yang Kalau ini Oh iya. kejadiannya pribadi atau global? pribadi. iya kan itu Iya, kan Aku udah mimpi. berbentuk psikolog, Aku mau nanya. aku belum bisa jawab dulu nih. Barangkali aku Sebagai bestie Kalau kita kita. Psikolog aja nggak masuk. praktek beneran. Apa ya kalau gitu ya? Ada siapa? Ada si itu ya? Sebenarnya kalau misalnya kalau kayak gitu mungkin bisa jadi juga kalau misalnya dia ya mungkin dapat petunjuk lah mungkin ya, atau kayak gimana Dia ya. luar kuasa ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau masukin ke itu, kalau misalnya ke pribadi ada namanya self fulfilling prophecy. Self fulfilling prophecy itu kayak misalnya kita tahu nih atau kita memikirkan satu kejadian. Secara nggak langsung ini biasanya negatif sih biasanya. Benar. Iya lagi. Bener. Iya, Biasanya aku negatif. habis ini mau nanya sumpah. Terus lanjut deh, lanjut Pak. Biasanya negatif. Misalnya Dia udah mikir mau buka tarif nih. kita kita punya ketakutan akan suatu hal bakal terjadi, tapi karena kita kepikiran terus secara nggak langsung step yang kita lakuin semuanya menuju ke sana. Kalau case-nya sebenarnya nggak kepikiran sama sekali itu. Jadi kurun waktunya itu tiba-tiba 2 tahun kemudian terjadi. Jadi kan sebenarnya 2 tahun itu hitungannya lama kan. Paham. Cuma ketika itu terjadi, si anaknya itu jadinya Yang pas aku karena merasa itu kan udah pernah lihat gitu, akhirnya dia menyalahkan diri dia sendiri. Nah ini Banyak sih titik memang lukanya kayak jadi di gitu. sini nih, gara-gara mimpi itu. Kalau kita ngomongin logika ya, ini gua nggak tahu benar apa enggak ya, kita ngomongin logika.
sebagai manusia kita punya teori-teori sendiri apa yang terjadi dalam diri kita lah, dalam hidup kita punya data-data yang dikumpul-kumpulin secara nggak sadar di pas lagi tidur itu ke satu terproyeksi terus disatuin jadi kesimpulan kurang lebih. Terus sekarang pertanyaannya diganti, gimana cara ngadepin cara menyembuhkan semua ya udah mau datang menyembuhkan kan si El ini akhirnya jadi traumatis titik luka di situ kan karena ngerasa udah pernah lihat di mimpi tapi kok nggak sempat menyelamatkan saya nggak sempat disembuhin ya. Nah cara nyembuhinnya di mana nih untuk menghilangkan rasa bersalahnya gitu? Terima. Berarti sekarang dia masih nggak terima kan? Dia masih menyalahkan diri sendiri kalau misalnya yang kayak gitu terjadi gara-gara dia nggak melakukan sesuatu, dia nggak dia tahu nih ujungnya ke sini, kenapa nggak gue belokin ke sini sih, kurang lebih kan kayak gitu. Nah itu udah acceptance udah nomor 5 ya. Iya, Griffins kan. Iya. Betul. Sekarang udah sampai tahap berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Acak. Salahnya itu teracak. Jadi si acceptance itu nomor 1 duluan awalnya. Tapi sekarang masih denial berarti. Enggak, udah ke anger jatuhnya. Oh, ya udah. Dikit lagi berarti. Terima berarti terima. Terima. Kayak orang Jawa terima. Kalau kitanya nggak terima malah selesai deh. Dan ikhlas ya. Iya, kalau nggak ikhlas nggak terima kita nggak bakal Kadang bisa bisa terima, tapi- mandang sesuatu yang jadinya beda. Jadi mandangnya tetap sama. Kayak film itu harus nonton film Sekawan Limo. Itu kayak gitu, bener. Gue seneng banget nih. Iya. Kayak gitu kan bener kan? Sama banget. Iya. Seneng banget bareng aku. Iya, itu. Kan emang akhirnya tuh kita harus terima apa yang telah terjadi gitu. Betul. Harus nonton pokoknya. Ya. Lanjut. Nonton bareng. Ada di Netflix. Ada. Sebulan 24.000. Kalau pakai Bu 54.000. Ya apa ya tanya? Oh, gini, ini juga kembali ke mimpinya, ke masalah mimpi. Jadi jurah mimpi. Kan jurnal Ini tamasya. mah, ini mas cerita mama waktu aku kecil, waktu di dalam kandungan, tapi bukan di pondok bambu. Pondok gede. Pondok gede. di pondok Jadi gede mengandung. namanya mungkin orang tua dulu mungkin ya, aku nggak ngerti juga. Aku ceritainnya pas udah segede sekarang. Jadi dulu waktu mama hamil aku 3 bulan itu kondisinya belum di rumah yang sekarang, tapi mama masih ngontrak karena mungkin baru nikah anak pertama gitu kan di Bantar Kemang. Nah udah gitu mama hamil 3 bulan itu di kontrakan itu masih kosong lah ya, dalam artian baru pindahan mungkin. Nah di situ mama itu mimpi kayak mimpinya teh mama teh tidurnya di situ dan mimpinya tuh persis di gambar itu ya sama gitu. Nah mama tuh mimpi ada yang datangin mama mau ngambil anaknya, mau ngambil di dalam ini ya. Nah ditarik dalam artian, nah di bagian sini ditariknya. Nah entah itu atau kebetulan atau bagaimana adalah anak kecil datang yang nolongin di mimpi itu teh ya. Anak kecilnya cewek. Nah ditanyain sama mama namanya siapa, namanya Tia. Nah itu, nah akhirnya bangunlah mama tuh kebangun tapi dengan posisi yang sama di pinggir jendela itu. Jadi kan kayak ini tuh mimpi apa bukan gitu ya, tapi kok kejadiannya sama di situ. Nah pas aku lahir, aku teh ada tandanya di sini sampai sekarang tuh udah tanda tuh mau hilang ya. Di sini kaki bayi, tahu kemarin ya cap kaki bayi kalau dicap di itu ada 5 ini, ada jempolnya, ada telunjuknya. Tandanya itu. Ini ya tanda lahir gitu. Cuman kayak ya entah atau dijadikan kesimpulan atau bagaimana, tapi itu cerita mamah dulu gitu. Makanya kenapa mamah teh namain aku tuh Tiara. Tianya dari situ, dari mimpi itu, Ra-nya dari bapak itu. Itu kan mimpi juga ya. Tapi sekarang teh beneran sampai sekarang teh ada kaki bayi teh di sini ada tandanya, tapi ya wallahu alam ya gimana. Cuman ceritanya sih itu. Ini hebat ya. Kenapa? Maksudnya mimpinya Bisa sama persis kejadiannya. Mamah teh di situ posisinya, mimpinya di situ, diambilnya juga di situ. Terus yang nolongin anak kecil cewek, bener anak yang lahir tuh cewek. Nama persis katanya kayak yang di muka yang dimimpiin mamah cenah. Gambarnya teh kayak gitu. Pas aku lahir pas tahu ada tanda yang di sini, di kaki yang ditarik mau diambil itu. Gitu. Bahkan waktu SMA aku kan ada kelas meeting renang ya, kalau SMA itu suka ada. Kan cewek semua gitu, cewek cowok. Nah
dulu mah belum pakai kerudung ya, masih inilah masih Jagger lahnya. Nah udah gitu teh lagi renang, namanya ya kan masa iya sih aku kasih tahu ke teman-teman kalau aku ada tandaan pan mau mungkin ya. Renang teh dikiranya teh daun benernya lagi rame kan lagi tes segala macem sama teman teh kan aku lagi renang lagi biasa ditarik itu apaan kaki kita ditarik ke atas ya Allah kirain orang-orang teh lintah mentahnya mah tanda aku anjir. Oh, baru pada tahu. Jadi Baru aku tarik tahu kaget. tanda Juga ancik mainan naon baru. kayak gitu lagi renang kan namanya di air meren ya begitu ceritanya itu kan mimpi juga ya tapi ya Ya terus pertanyaan iya maksudnya pertanyaannya itu maksudnya emang ada ya maksudnya mimpi yang gambarnya teh kita juga di tempat yang sama gitu Asal nggak rela bayar mahal ya? Pertanyaannya apa? Udah cerita ada lah pasti kayak misalnya apakah ada teorinya apa gimana nanti kan macam-macam kan ada juga yang gaib lah ya kan kita kan sebagai manusia yang beriman Iya, betul. beriman keberapa yang percaya pada malaikat oh yang gaib kan kita percaya juga yang kayak gitu-gitu memang pasti ada juga sih tapi kalau misalnya kita masukin ke keilmuan mungkin nggak masuk di akal sama sekali masuk akal apalagi ya, itu nggak bisa makanya mungkin tadi kenapa ada mungkin yang petunjuk gitu ya terus yang mimpi yang dejavu yang kayak gitu iya makan macam-macam begitu lah Sebenarnya Amar harus bikin buku mimpi. enggak mohon maaf saya enggak fokus di sana Jurnal mimpi. dia mau meneliti manusia keluar dari mimpi nggak? banget ya Keluar dari tema mimpi. jokesnya sama loh. Aneh-aneh sama lagi. pohon limo lagi dia udah anak berapa nih dia Ya tapi kadang apa namanya ini ya ada kadang suatu saat gitu lu tuh udah punya firasat tuh oh ini tuh bakal kayak gini benar kejadian itu apa bisa dibuktikan jadi apa dulu nih udah cuma yang nggak sering beberapa kali kejadian contoh kayak pas dulu tuh pernah tuh sebelah gua ada bapak gua ini orang nggak bakalan lama ini meninggal benar besoknya meninggal terus udah gitu juga pas apa kayak tahun lalu lagi kerja tahun lalu kerja maintain mobil gua ngeliat ada mah bocah-bocah pada naik truk ini bocah kelindes bener dia kelindes cerita ke aku Itu. nih kan chatan kita chatan ya dia ini motoin si truknya kan nih aku lagi maintain lagi di jalan udah gitu lihat nih ini anak kecil pasti kelindes nih kata dia teh kata aku teh tong aneh-aneh beberapa menit kemudian pas aku buka WA bener kan yang tadi kelindes ya cik aku tuh aku udah males ngebahas takut Serem apakah itu bisa itu kan dalam keilmuan serem ya. aku yang takut jadinya Lu itu ngomong secara pakai bibir, bukan di dalam hati. teman dalam hati terus nggak sengaja diucapin Kelepasan. nah, Saya tapi ucap kalau yang seciduk. meninggal dalam hati nah, Itu kenapa mau? Saya ucap seciduk. Seucap saciduk. Dan dalam psikologi ada gak kayak gitu? Oh gak ada. biar nggak ditanya lagi gue Oh ya kali itu. Kamu harus tes. Aku pas pertama kali ketemu Kak Gusti kan di kedai Jaya ya, kan kita lihat-lihatan tuh. Pulangnya ngobrol sama Mita. Kayaknya aku tuh sama Kak Gusti energinya kayak bertolak ya kan. Kan nggak ngobrol banyak kan. Tapi pas di pertemuan kedua, perhatiin ini tuh bertolaknya kayak sama-sama futuristiknya sama, kayak feelingnya kenceng. Intuisi kita tuh ngelihat ini motor mau jatuh nih gitu. Jadi tanpa disebut kita kayak gitu kan. Aku baru kejawab langsung ngomong, oh bener futuristiknya dia tinggi. Jadi ada orang memang katanya kalau yang parapsikologi gitu ya, bukan yang psikologinya. Setiap orang tuh punya 14 kelebihan. Gitu. tuh berarti bapak juga aku takut ih Tapi aku apa ke diri sendiri gitu kan. Kayak gitu tapi bisa oh ini akan jatuh tapi dengan begitu Jadi lebih peka. lebih waspada. Waspada. Karena aku untuk taunya buat diri sendiri gitu. Tapi Buka- bagus loh Ya, biasa orang gitu. kayak gitu tuh nggak bisa melihat buat diri dia sendiri dia bisa melihat buat sekeliling dan memang buat orang lain Aku nggak bisa ke sekeliling, aku bilang diri sendiri gitu. tapi bagus loh kalau buat sendiri kadang Makanya Aku lagi diskon. ini lagi gini gitu. Ngomongnya. Jadi akan gini, berarti lebih waspada buat itu gitu kan.
Makanya pas Kayak- kuliah aku ya, nyaranin makanya- untuk makanya. SMBTI kan untuk tahu kan Kenapa sampai sekarang masing-masing. nggak mau bisa motor itu? Masih lihat bagus tuh. Kayak karena ada kewaspadaan di sendiri. Lu tadi naik apa? Bonceng. Dibonceng. Oh di bonceng. Sampai ya itu kewaspadaan di sendiri Itu sampai lagi. sekarang dari dulu sampai sekarang. Terus kan kamu Aries. Iya. Jadi kayak kepikiran Zodiak itu, lagi. kayak kepikiran dan pernah nyobain apa kayak belajar gitu kan. Ya bener jatuh bener. Oh gitu. Iya. Bener makanya udahlah gitu. Berarti iya sih. Kadang apa sih pikiran itu yang bisa membawa diri lu Iya. sendiri sih sebenarnya. mindset. Ketika pikiran lu selamat iya bener ilahi ta'ala. Tapi kalau pikiran lu ragu, nah Gitu kali ya. kadang nih gue sih coba deh bisa dibenarkan atau enggak ya, gue nggak tahu. Sama insting gue juga kadang kuat kalau dia tuh tahu nih gue ini gimana nih ke depannya. Kalau baik pasti gue tuh dengan sigap iya jalan gitu misalkan. Tapi kalau misalkan gue ragu terus dijalanin, rata-rata itu ada aja gitu ya nggak sih ya kayak gitu. Ya, tapi itu juga kayak udah dibangun sama kayak orang tua gitu. Lu jangan punya motor, kalau punya pasti gini. Ya gitu, jadi sampai sekarang nempel kata-kata itu. Iya. Itu nempel. Mindset. Nggak bisa, nggak bisa. Kenapa nggak Harus cerita? lihat kayak Mau gini. cerita. Jadi kalau ikut tes kayak gitu. Kayak ini cerita. Kita bisa tahu otak kanan sama otak kiri. Kak Gusti tuh sama kayak aku, jadi kayak kemampuan ada Serem. 14 bakat yang setiap manusia tuh punya, kelebihan sama kekurangan gitu. Dan Ngeri aku Caranya dengerin gimana? nih. Cara tesnya Ada tesnya. Kanan kiri gak bisa nih aku. psikolog takut, tapi psikolog yang khusus Ya, jangan tes sini. ini masih mal praktek. Ini hantu-hantu. Kalau saya Jadi kayak gitu, kanan kiri, iya. semua Iya. itu harus dicoba. Kayak gitu. kayak gue sih kalaupun ke psikolog pengen ngehilangin sesuatu hal yang ya itu pikiran negatif itu aja sih. Tapi so far yang misalkan Nggak bisa, gue Pak, itu. Dia bilang nggak bisa. Dia masih Dia bilang nggak bisa. dan fitnah. Barusan. bagus ya jadi psikolog ya. Tapi serunya ternyata setelah kita tahu saling sharing, oh ini gitu loh. Jadi selama ini kita tidak menebak-nebak. Oh nanti aku misalnya ada mimpi, ya aku mau nanya ini. Emang tafsir nih. Kalau yang Punya ini masing-masing tes gitu. kayak gini bagusnya untuk meningkatkan level kesadaran tentang diri sendiri. Jadi udah di usia sekarang kita tahu nih gimana. Kalau yang untuk Olive levelnya kita masih yang jangkauan untuk kayak menyelesaikan masalah-masalah yang belum selesai. Bener nggak tuh Pak? Coba pakai salah ngomong. Mohon maaf nih. maksudnya gimana? Nggak tahu kan pertanyaan belum keluar. Tadi yang Uni maksudnya Kayaknya pengen menghilangkan yang negatif dari dia. Jadi maksudnya ada Gitu. oh yang tadi Uni jawab pertanyaan aku yang negatif. terus Uni jawabnya gimana tadi? Ya jadi ada tes yang untuk meningkatkan level kesadaran diri, namanya tes minat bakat ini. Kalau yang kamu itu tesnya lebih untuk menyelesaikan masa lalu yang belum selesai nih. Menurut kita udah selesai kan, tapi ada aja pasti yang tertinggal tuh 10 akar masalahnya itu harus diselesaiin. Karena masih ngerasa ada hal negatif gitu. Nah, itu bisa konsul ke bapak ini. Nah, saya pikiran negatif nggak bisa hilang. Dia bilang gitu nggak bisa hilang. pikiran negatif nggak pernah bisa hilang. Pasti ada. Pasti Nggak ada. mungkin nggak ada. Karena itu cara diri kita buat menambah waspada. Kalau pribadi ya jujur ya, kalau gue pribadi tuh nggak pernah berpikir negatif tentang apapun. Tapi misalkan gue pernah diperlakukan tidak baik nih, gue tuh nggak mikirin, tapi tiba-tiba itu apa sih lewat aja, terlintas aja, terbersit aja, tapi tidak ada mau kepikiran atau apapun. Itu pasti ada, nggak mungkin. Pasti hilang. ada. Cara Pasti ngilanginnya gimana? Nggak bakal bisa hilang. Nggak bakal bisa hilang Orang sepositif apapun pasti punya pikiran negatif. gitu. Iya, orang sebaik apapun pasti punya intrusive thought. Pasti punya pemikiran intrusif thought ya. Pemikiran yang kekerasan lah ibaratnya. Misalnya lagi ini
gue gebuk nih palanya kayak gitu kayak gitu. Oh, kayak yang di TikTok suka. Interest Gue jatuh ini. Kayak gitu dia pasti kayaknya ada. pengen ngegebuk kita deh. serem. Menyeimbangkan jatuhnya biar nyimbangin ya Iya. basi. Jadi Biar kita lebih nggak waspada. ngelakuin hal tersebut misalnya kayak gitu loh. Cuma gimana caranya Iya, tidak Jawabannya itu aja nggak Iya, stoik aja. Nah, Stoik apa? belajar. yang tadi yang Kami Yang nggak kita bisa harus kita hati-hati. kendaliin sama nggak bisa dikendaliin. Kawan Bimo, ingat Kakak cocok nih. hijau-hijau lagi tuh. Ih, Belum tahu si Panglima gimana. ini lucu banget Hijau ya. nih, tepat. kita nggak bisa belok-belok ya, Wah. Lurus deh. Kawan Bimo, ih mengerikan. Balik lagi ke mimpi Kayak- nih Pak, pengen nanya. Banyak ya satu lagi. Jadi topiknya kan ini. saya behavior nih nggak mau jadi psikoanalisa. Kan ada kalau pernah kejadian kayak kalau mimpi kita kayak pengamat aja melihat kejadiannya. Oh jadi Ya, kondisinya kita nggak tahu kita siapa Pak. Jadi nggak tahu jadi apa. Maksudnya jadi pengamat aja kita cuma melihat sesuatu. Ketiga gitu. Iya, POV atau third person kan? ketiga. Iya, third person. Jadi Tapi- kita di luar dari Iya di luar dari itu melihat Iya. itu. Suatu jadi kita bukan waktu, karakter utamanya lah. suatu waktu orang-orang dalam mimpi itu notice ada kita dan berkomunikasi. Nah perubahan itu terjadi karena apa? Yang kedua apakah itu membahayakan atau tidak? Yang ketiga apa bisa Ini supaya orang berlanjut ceritanya. Iya nggak beda-beda. Intinya berlanjut. ya beda-beda ini. Mimpinya terjadi setelah kejadian itu gitu. Perubahannya terjadi. Pakai kasur Tapi di mimpi yang sama. Berbeda dong nggak berulang. Jadi apapun mimpi Lewat sini abstraknya Bang, Heeh. lewat pintu sini. di dalam mimpi itu objek-objek itu notice tentang kita gitu. Nah itu kenapa bisa terjadi? Hah, berat. Jam segini lagi. Buka dulu. Apa ya? Ingat-ingat. Banget Pak. Latihan buka praktek ya. Mal Sebenarnya praktek. rada-rada kayak Ini gini. mal praktek kalau gini. Makanya saya S2 ya mohon maaf. Apaan sih? Mal praktek. Nggak tahu. jujur gua mah jujur. Kalau nggak tahu nggak tahu. Pertanyaan berat sih. Karena posisinya juga kalau mau dijawab benar dan enggak juga dia bisa ngasal Iya, jawabannya. makanya. Gua ada kepikiran jawaban tapi kayaknya jangan. Kita mau menyesatkan. Padahal jawab aja biar kelihatan ngomong. Tadi gue bilang. Jangan. Ngomong. Cuma terlalu abstrak juga soalnya. Intinya, gua juga bingung. Oh, ini sih menganalisis manusia, Iya, bukan behaviorisme. Ya udah, Kalian sisa kita gimana gitu ya? kalian tanya buruan, gue mau kencing, nanti gue mau sesi momo. Gue mau kencing dulu. Maaf, ini enak ya. Udah gue segini. Sama. Makan lagi enak. Tunggu. Tadi udah mulai udah masuk tadi udah agak masuk tadi. Bang Arai gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman. Rudy mana Rudy? Banyak yang mau ditanyakan. Enggak, lo banyak. Enggak ada. Enggak ada dia hidupnya aman. Ram, jangan. Kan coba menyelesaikan masalah sendiri. Kalau nggak bisa tinggal tidur. Masih lihat. Nah, masih panjang mas tuh. Tapi kalau ngomong karena tadi bahas sejarah, pemimpin Islam yang kamu suka siapa? Favoritnya? Satu di luar ya. Satu aja dulu. Pengen tahu siapa? Bisa aja. Bisa kalau diangkat. Jawab satu udah menjawab seluruh pandangan dia terhadap permasalahannya. Jadi bikin matang-matang. Bagus.
menunggu. Ini mau Menunggu dia nanya. jawab dulu bentar. Oh, Dia belum. menjelajah ke masa lalu bentar. Oh iya, oke, sorry. Kita sabar menunggu. Kalau dari buku yang gue baca sih itu Muhammad Al-Fatih 1453 Konstantinopel itu. Muhammad Al-Fatih pas Ada tuh Lin. Kalau Konstantinopel. dari yang pernah gue baca itu waktu SMA kalau gak salah. Tapi kalau untuk cerita yang ini gue baru tahu yang mana? dia ngutus Syekh Subakir buat ngerukiah tanah Jawa itu gue baru tahu akhir-akhir ini. Akhirnya bertambah sekarang. Ya, itu juga nggak tahu ya apakah dia karena lewat mimpi adanya amanat dari Rasulullah SAW. Itu hadisnya nggak tahu benar atau enggaknya. Anaknya gimana? Jadi Muhammad Rasulullah SAW amanatin Oh, amanat, maaf. ke Sultan Turki itu. Mm-mm. Dari ilham itu mungkin karena mimpi itu sebagian itu adalah sebagai pertanda sih. Tergantung isinya di dalam mimpi itu bikin buruk atau bikin baik. Misalnya lu ketakutan berarti itu mimpi buruk. Ya Allah, pas lagi mau. Kalau mimpi baik mungkin lu bisa senyum, apalagi senyumnya sambil terharu. Bedanya itu sih, mau mimpi apapun itu intinya poinnya isinya. Karena Anaknya Ustadz Felix Show kan diambil dari itunya Al-Fatihah. Berapa? Anaknya Pas kemenangan Konstantinopel itu tahunnya. Ya. Nah, itu dipakai sama anaknya Ustadz Felix. Bentar. Iya, kalau nggak salah. dia mah masuk ke ini ya. Sama Sejarah- anaknya Amar sejarah Yani. ini ya. Iya. Udah nih ada pasien berikutnya. Udah. lanjut lagi yang sore. Apa ganti lagi topik ya? Enggak, dia mulanya tadi apa? Yang sore berarti udah beres. Belum. Oh, belum. Tapi ini ada sangkut pautannya sih. Oh, udah sama keluarnya. Terus ini gak jelas. Nah, meyakini kan ya kalau ada ilmu hitam yang bisa, yang menurut Momo meyakini nggak ada ilmu hitam yang bisa membunuh manusia, Ilmu hitam yang membunuh yang bisa manusia. membunuh manusia di luar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya, maksudnya. Kalau kata Ustadz itu tukang markir yang viral itu. Mana ya gua? Ustadz siapa? Bilangnya mungkin aja orang meninggal karena ilmu itu, tapi atas kehendak Allah. Jadi segala sesuatu pasti atas kehendak Allah. Tapi dengan cara yang lain gitu. Jadi bisa karena ilmu hitam. Tapi enggak secara langsung bet sacet ya. Perlahan, bertahap. Misalnya lu sakit apa, itu terus yang diserang organ lu, yang dia rusak, yang dia diemin. Jadi berarti ilmu hitam bisa membunuh manusia. Semua atas izin Allah. Iya, izin Allah, tapi maksudnya iya sih dengan izin Allah. Kalau ibarat ilmu hitam itu bisa ibarat berhasil, ibarat mana ya, dan ada yang gagal juga, tapi berarti bisa gitu. Kalau secara langsung gue belum pernah lihat, Ya Allah, Pak tapi Ustadz.
dari cerita-cerita yang ada, emang kenyataannya seperti itu. Bisa ya. Nah ini loh yang gua mau tanyakan, yang kemarin-kemarin gua rasain itu. Hah? Jadi ketika kita tidur nih, ketika kita tidur lagi memang keadaannya pulas dan tertidur, tiba-tiba kebangun kebangun dan melihat apapun itu sosok, entah itu sosok tinggi gede, entah itu kayak buntalan rambut yang banyak, entah itu seperti awan hitam yang menghampiri benar-benar kita lagi tidur, menghampiri kita, dan kita kaget, kita bangun melihat itu Gampang cowok kayak Secara sadar. secara sadar bangun, Aku siapin cowok secara sadar sholat tadi. cowok mah. Oh ini bisa deket ini. kita bangun dan melihat, kita tegasin, tiba-tiba dia mundur hilang. Berapa kali? Sering banget. Itu Besok apa ya? kayak sungai deh. Dan itu apa